Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara terkasih, mengeluh dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya menyatakan susah oleh karena adanya penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Mengeluh adalah respons dari sesuatu hal yang terjadi. Namun, permasalahan sering muncul adalah timbulnya kecenderungan kita mengeluh atas keadaan yang sebenarnya tidak terjadi atau mengeluh dengan membesar-besarkan penderitaan. Panas terik mengeluh, hujan mengeluh, mendung mengeluh, semua dikeluhkan entah apa yang ia mau. Yang lebih tidak masuk akal lagi, ada saja orang-orang tertentu yang gemar menjual keluhannya untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Menangis dengan air mata buaya dan menjual penderitaan yang dikarang-karang. Dia mengatakan butuh uang untuk menyekolahkan anak, padahal ia memiliki penghasilan tetap yang berkecukupan. Memiskin-miskinkan diri seolah-olah ia tidak mendapat berkat daripada Tuhan. Ia melupakan berkat yang diterimanya dari Tuhan. Ada apa dengan mental manusia belakangan ini? Saudaraku, masalah terbesar manusia bukanlah soal penderitaannya sehingga ia mengeluh, melainkan cara pandangnya tentang keadaan dirinya. Renungan kita hari ini mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Pertanyaan ini bukan berarti memaksa kita untuk tidak boleh berekspresi. Namun firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa memang sepanjang manusia itu hidup adalah bagian kita untuk menerima suka dan duka kehidupan. Hidup kita ini akan dipenuhi dengan warna-warni yang tidak selamanya membawa tawa. Tuhan juga mengizinkan bahwa di dalam kehidupan kita ini banyak hal terjadi, termasuk juga situasi-situasi yang kadang-kala pahit. Tujuannya apa? Supaya kita semua semakin menyadari betapa bergantungnya kita kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, memang pastilah orang yang hidup menghadapi naik turunnya frekuensi kehidupan itu. Namun janganlah keluhan kita lebih besar daripada keyakinan kita pada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, mengeluhlah tentang dosamu. Mengapa demikian? Sebab sesungguhnya tentang keadaan-keadaan kita, entah itu memberatkanmu, melemahkanmu, menyedihkanmu. Dalam hal ini kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melaluinya. Tetapi jika itu adalah tentang dosa, maka itu patut untuk dikeluhkan dari diri kita. Mengapa? Sebab dosa itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, Sang Penolong itu. Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatan atau dosa. Maka janganlah lebih besar keluhan tentang keadaan hidup ini daripada keluhan dosa. Mengeluhlah jika kita ini masih hidup di dalam dosa.
Kalau ini tentang keadaan hidup kita, jangan biarkan keluhan itu lebih besar daripada imanmu tentang situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan mampu menolongmu untuk melewatinya, tetapi mengeluhlah jika itu terkait dengan dosa, agar kiranya Tuhan mengampuninya dan agar engkau mendapat penyertaan darinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami untuk tidak selalu mengeluh tentang keadaan hidup kami, tetapi biar kami bersyukur, mampu untuk optimis, berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Dan ajari kami mengeluhkan, membawa diri kami dalam keberdosaan kami, agar kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.